Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kaldigun 26. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, hari ini aku ingin melanjutkan mengulas pertandinganku di turnamen Kasparov kemarin. Pada babak kelima, aku bertemu dengan pecatur asal Jakarta lagi. Dia adalah Neo Batong, pecatur kuat dan berpengalaman. Pada event kejuaraan nasional tahun 2023 lalu, Neo Batong berhasil menduduki peringkat ketiga loh. Sebuah prestasi yang sangat presisius di kalangan pecatur Indonesia. Pertandingan kami berlangsung sangat sengit hingga berakhir di fase endgame. Capablanca, sang juara dunia catur tahun 1920-an, pernah berkata, untuk meningkatkan permainan catur kita harus mempelajari endgame terlebih dahulu. Yang keren pada pertandinganku ini, aku berhasil menemukan 6 langkah great move loh di fase endgame. Penasaran? Jadi simak ulasan pertandinganku dengan Neo ya. Aku bermain sebagai putih dan menjalankan langkah pertamaku D4, dibalas Neo dengan C5. Pembukaan seperti ini dikenal dengan Old Benoni defense. Aku mendorong pion D5, hitam menghentikan laju pionku dengan D6. Aku mensupport pion D5 ku dengan E4, hitam G6 berencana untuk gajah fianchetto. Aku mengembangkan kuda C3, hitam gajah G7, dan berikutnya kami saling mengembangkan perwira masing-masing. Hitam mengamankan rajanya, aku juga amankan rajaku. Hitam berupaya mengendalikan petak sentral, aku jalankan kuda D2. Langkah sesuai teori yang rencananya untuk meletakkan kudaku di petak E3. Kemudian pion makan pion, aku makan pion balik, dan hitam benteng E8 ingin menguasai jalur E. Aku merespon benteng E1, hitam kuda A6, aku gajah makan kuda dan pion makan gajahku. Pada posisi ini aku unggul tipis karena adanya pion tumpuk. Aku kuda C4, hitam gajah B7 mengancam pion D5 ku. Aku menetralisirkan posisi dengan benteng makan benteng yang memaksa hitam untuk memakan bentengku dengan kudanya. Aku gajah F4 mengeluarkan ancaman ke pion D6, hitam meresponnya dengan gajah F8. Aku menteri F3, hitam kuda C7 mengancam pion D5 ku kembali. Aku benteng E1 mengontrol laju ke E, hitam menteri F6 yang berencana ingin ke petak D4. Aku menjawabnya dengan gajah makan pion, menteri makan menteri, pion makan menteri, gajah makan gajah, dan kuda makan gajah. Hitam makan pion D5, aku mengaktifkan bentengku di petak 7 rank. Hitam benteng D8 menantang pertukaran kuda. Aku menerima pertukarannya. Kemudian aku makan gajah, benteng makan gajah, dan aku benteng makan pion A7. Pada langkah ini, Stockfish menganggap langkahku adalah langkah salah karena aku tidak memanfaatkan keunggulan posisiku. Hitam benteng D2, aku makan pion, benteng makan pion, dan aku benteng B6. Hitam meresponnya dengan skak dahulu, setelahnya mengancam pion A2 ku. Aku pion A3, hitam pion C4, aku membalasnya dengan benteng B4. Hitam memaksa pertukaran. Walaupun aku memiliki pion bebas, Stockfish masih melihat posisi ini seimbang. Aku melakukan skak terlebih dahulu, baru mengamankan laju ke pion bebasku. Hitam gajah F6
C6, aku C4. Hitam benteng C3, aku tetap mendorong pion C5. Hitam raja E7 berencana mengganggu bentengku. Aku benteng C7. Hitam raja E8 berupaya tetap menjaga pion F7-nya. Aku mendorong kembali pionku. Hitam H5, aku raja G3. Hitam benteng C4 mengontrol baris 4 agar rajaku tidak bisa naik. Aku H3, hitam H4 skak, aku raja G2. Hitam G5, aku benteng C8. Hitam only move raja E7. Aku kembali mendorong pion C7 dan hitam pion F6. Langkah yang salah menurut Stockfish. Aku memanfaatkannya dengan benteng H8. Hitam memakan pionku dan aku benteng H7 memaksa hitam untuk melakukan pertukaran benteng. Kemudian aku pion F4. Hitam raja D6, aku raja F3. Hitam raja E6, aku raja G4. Pion makan F4, aku makan kembali dengan raja. Hitam pion F5, aku raja G5. Hitam raja E5, sebuah langkah trap jika aku tidak berhati-hati dengan melangkahkan pion F ku 2 langkah, maka hitam menjadi unggul karena adanya zugzwang. Aku menapisnya dengan pion F3. Hitam raja E6, aku raja makan pion. Hitam raja F6, aku membalas dengan raja H5. Hitam pion F4, aku raja G4 dan hitam raja G6. Pada posisi ini putih sudah bisa dipastikan unggul karena aku punya pion promosi, sehingga permainan berlanjut dengan cepat hingga pion H ku bisa promosi menjadi menteri. Permainan berakhir dengan menteri melakukan skakmat di petak B7. Dan itulah pertandinganku di babak 5 melawan pecatur kuat asal Jakarta. Sekian dari video ini. Kalau seru, jangan lupa untuk klik tombol like ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali ya.